Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alamin, wa nasta'in wa ala kulli syai'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah ala sayyidina Muhammad dzurika sari wa dzurika sari dari wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati pada bapak atau ibu yang sedang menyaksikan video kali ini. Yang kedua, kepada teman-temanku sekalian yang berkenan untuk melihat video kali ini. Di materi kali ini saya akan sedikit membahas tentang permasalahan pendidikan dan penanggulangannya. Sebelum kita masuk ke materi, lebih baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah adalah sesuatu yang harus diselesaikan atau dipecahkan. Dengan kata lain, masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan sesuatu yang diharap-harapkan kebaikannya. Selanjutnya, apa sih pendidikan itu? Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya, menurut ahli, yaitu H. Fuad Ihsan, berpendapat bahwa dalam pengertian yang sederhana dan umum, makna pendidikan sebagai usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai yang ada di dalam masyarakat dan kebudayaan. Jadi dapat disimpulkan pendidikan adalah suatu usaha dengan sadar dan terencana untuk mewujudkan dan mengembangkan potensi-potensi kepribadian atau keterampilan atau kecerdasan yang ada di dalam diri peserta didik. Jadi potensi-potensi yang ada di dalam dirinya peserta didik itu harus dimunculkan dengan cara belajar. Selanjutnya, secara sederhana, masalah pendidikan dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis. Yang pertama, masalah pemerataan. Yang kedua, masalah mutu atau kualitas. Yang ketiga, masalah efektivitas. Dan yang keempat, masalah relevansi. Mari kita ulas dari keempat materi ini. Masalah pemerataan pendidikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata pemerataan berasal dari kata dasar kata yang berarti satu, meliputi
seluruh bagian. Yang kedua, tersebar ke segala penjuru. Yang ketiga, sama-sama memperoleh jumlah yang sama. Dengan kata pemerataan berarti proses, cara, dan perbuatan melakukan pemerataan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemerataan pendidikan adalah suatu proses, cara, dan perbuatan melakukan pemerataan terhadap pelaksanaan pendidikan, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan pelaksanaan pendidikan. Pelaksanaan pendidikan yang merata adalah pelaksanaan program pendidikan yang dapat menyediakan kesempatan seluas-luasnya bagi seluruh rakyat Indonesia untuk dapat memperoleh pendidikan. Hal ini dimaksud agar setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Kesempatan memperoleh pendidikan tersebut tidak dapat dibedakan menurut jenis kelamin, status sosial, agama, maupun letak geografis. Selanjutnya, faktor terjadinya permasalahan pemerataan. Yang pertama, kurang terorganisir koordinasi antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Memang, karena kalau misalnya dari pemerintah pusat dengan daerah tidak ada komunikasi atau koordinasi, itu akan menimbulkan permasalahan. Yang kedua, kurang berdayanya lembaga pendidikan untuk melakukan kegiatan belajar mengajar. Kurangnya berdayanya maksudnya kurangnya fasilitas, kurangnya tenaga pengajar, dan sebagainya untuk melakukan kegiatan belajar mengajar. Solusinya seperti apa? Yang pertama, menguatkan tali silaturahmi dengan cara saling berkomunikasi. Yang kedua, menyediakan fasilitas dan sarana belajar bagi seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya, permasalahan mutu pendidikan. Mutu atau bisa dimaksud kualitas atau bobot. Mutu sama halnya dengan memiliki kualitas. Jadi, pendidikan yang bermutu yaitu pelaksanaan pendidikan yang dapat menghasilkan tenaga profesional sesuai dengan kebutuhan negara dan bangsa pada saat ini. Sejalan dengan proses pemerataan pendidikan, peningkatan mutu, lalu setiap jenjang pendidikan melalui lembaga pendidikan juga dilaksanakan. Lantas, bagaimana solusinya? Solusi untuk meningkatkan mutu pendidikan yaitu 1. Meningkatkan kemampuan guru. Ini sangat penting karena tenaga pengajar itu harus selalu diikutkan training agar pengalamannya selalu bertambah. Selanjutnya, menambah fasilitas lembaga pendidikan juga penting karena mutu di lembaga pendidikan itu salah satunya harus dilengkapi dengan cara fasilitas lembaga pendidikan. Misalnya bangkunya rusak, ya harus dibantu. Selanjutnya, menambah dana pendidikan. Bisa dimaksud dana BOS. Kalau sekarang
Bagi di zaman sekarang ini, dana pendidikannya sangat penting untuk membeli kuota internet, karena di situasi pada saat ini, misalnya kita tidak punya HP atau tidak punya kuota, sama saja kita nggak bisa absen dan ujung-ujungnya alfa. Jadi sangatlah penting. Selanjutnya, mencari sistem pendidikan yang tepat guna juga sangat penting, karena di situasi saat ini pengajaran tatap muka atau belajar tatap muka belum dibolehkan. Jadi harus diubah sistemnya dengan cara belajar virtual atau daring dalam jaringan. Ini harus menggunakan sistem yang terbaik untuk mengatasi permasalahan ini. Selanjutnya, permasalahan efektivitas. Pendidikan yang efektif adalah pelaksanaan pendidikan di mana hasil yang dicapai sesuai dengan rencana atau gagasan, rencana atau program yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika rencana belajar yang telah dibuat oleh dosen dan guru tidak terlaksana dengan sempurna, maka pelaksanaan pendidikan tersebut tidak efektif. Nah, pelaksanaan pendidikan yang tidak efektif ini akan menimbulkan masalah baru, yaitu pengangguran. Ketidakefektifan pelaksanaan pendidikan tidak akan mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas, melainkan akan menghasilkan lulusan yang tidak diharapkan. Keadaan ini akan menghasilkan masalah lain seperti pengangguran dan sebagainya. Lantas, bagaimana solusinya? Yang pertama, peningkatan kualitas tenaga pengajar. Yang kedua, pemantauan penggunaan dana pendidikan. Yang kedua ini sangatlah penting, karena semisal dana pendidikan ini tidak ada yang memantau, maka akan banyak terjadinya korupsi di kalangan lembaga pendidikan. Selanjutnya, permasalahan relevansi. Relevansi pendidikan merupakan kesesuaian antara pendidikan dengan perkembangan di masyarakat. Misalnya, lembaga pendidikan tidak dapat mencetak lulusan yang siap dipakai. Tidak adanya kesesuaian antara output lulusan pendidikan dengan tuntunan perkembangan ekonomi. Ini sangatlah harus sesuai, karena untuk mengatasi pengangguran kita harus bisa melihat zaman. Misal kita mau kuliah, kita harus lihat ke depannya 5 tahun lagi itu kita kepake apa enggak. Misalnya tidak, ya jangan, mendingan cari jurusan yang lain yang lebih besar. Bagaimana solusinya? 1. Menanamkan pengetahuan, keterampilan, dan kecakapan di lingkungan masyarakat.
Yang kedua, mengembangkan keterampilan di lingkungan masyarakat. Sangatlah penting untuk mengatasi problem yang permasalahan relevansi, karena kita harus relevan atau mengikuti perkembangan di masyarakat. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Banyak salah kata maupun perbuatan saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.